Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa dibangunkan dan untuk melaksanakan sahur, dan juga bisa melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam banyak hal kita sering diperintahkan untuk bertanya kepada hati kita. Kata orang bijak, hati nurani tidak pernah bohong. Namun, bukankah semua orang juga mempunyai hati? Tapi mengapa ada orang juga yang tidak mempunyai hati? Dalam hal ini ada seorang bijak yang berkata, hati itu seperti cermin. Ketika cermin itu bersih, maka dia bisa dijadikan alat untuk melihat banyak hal. Namun sebaliknya, ketika cermin itu terlalu kotor, maka tidak akan ada lagi yang bisa dilihat dalam cermin itu. Setiap manusia dikaruniai hati yang bersih, namun dosa-dosa yang diperbuat membuat hati itu menjadi kotor. Kata-kata orang bijak ini seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Dalam tubuh setiap orang terdapat organ yang keberadaannya sangat berpengaruh terhadap organ lainnya, yaitu qalbu. Qalbu adalah hati. Jika hatinya baik, baiklah seluruh organ tubuhnya. Jika hati itu rusak, rusaklah organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, jika hatinya baik, maka kita akan hidup dengan baik. Namun jika hati kita rusak, maka kita akan celaka di dunia maupun di akhirat. Ini sangat penting kita lakukan, karena itu akan menentukan keselamatan kita, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak. Apa saja yang bisa membuat hati kita rusak? Menurut Al-Hasan Al-Basri, ada 6 hal yang bisa membuat hati kita rusak. Yang pertama adalah menganggap remeh dosa, yakni setiap kita melakukan sebuah dosa, kita akan berangan-angan akan bisa bertaubat secepat-cepatnya. Adapun yang kedua, kita mengetahui ajaran Islam tapi tidak berusaha mengamalkan. Dan penyebab hati yang rusak ketiga adalah mengamalkan ajaran Islam tetapi tidak diiringi dengan rasa ikhlas. Yang keempat, menikmati rizki dari Allah tapi tidak ada terbesit pun di dalam hatinya untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak ridha pada ketentuan Allah atau tidak terima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dari sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada kita semua. Ataupun yang keenam, yaitu menguburkan jenazah saudaranya
tetapi tidak mengambil pelajaran dari saudara yang meninggal itu, ataupun tidak mengingat dengan kematian. Oleh karena itu, agar hati kita tidak rusak, jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan dosa. Kecil pun apapun dosa dan pelanggaran yang kita lakukan akan dapat berkembang menjadi dosa yang besar. Misalnya, agar urusan lancar, kita memberikan suap kepada petugas. Nominalnya mungkin tidak seberapa, namun kalau kebiasaan itu kemudian ditiru oleh orang lain dan kemudian ditiru lagi, maka sistem yang dikembangkan oleh pemerintah akan tidak berjalan. Akibatnya, orang-orang yang jujur atau orang yang tidak bisa memberikan suap kepada petugas akan banyak yang menjadi korban. Atau juga ketika kita menjadi petugas, kita tahu bahwa menerima suap atau tips atau uang terima kasih itu tidak diperbolehkan oleh sistem di tempat kita kerja. Namun karena kita tergoda menerimanya, kita beralasan bahwa kita tidak meminta tapi diberi. Pada mulanya mungkin kita tidak merasa salah, namun lama-kelamaan kita akan ketagihan. Kita tidak akan melakukan tugas dengan baik kalau tidak diberi uang tips tambahan. Akhirnya kita akan berani meminta untuk disuap. Kalau hati kita sudah bisa menerima, kalau kita meminta suap berarti hati kita benar-benar sudah rusak atau benar-benar sudah kotor. Maka kita harus bekerja ekstra keras untuk tidak mendekati dosa. Apabila kita sadar telah melakukan dosa, jangan ragu, segera berhenti dan segera meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga dari perbuatan dosa atau maksum tidak kurang 100 kali beristighfar setiap hari. Dan kita tidak boleh membiarkan pengetahuan kita tentang agama Islam ini sebagai sekedar pengetahuan, namun harus mengamalkan semampu kita, semampu daya kita. Misalnya kita tahu bahwa Islam memerintahkan kita untuk memperlakukan orang tua dengan baik, maka hal itu harus kita lakukan dan kita praktikkan dalam amal keseharian kita. Atau kita tahu bahwa Islam mengharuskan para penganutnya untuk membayar zakat, maka harus segera kita lakukan. Jangan sampai kita hanya suka berdebat tentang barang yang harus dizakati, namun tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Dalam istilah orang Jawa, jangan sampai kita termasuk bangsa gajah dibelangkoni, iso kojah ora gelem nglakoni. Bisa ceramah namun tidak mau melakukan yang diceramahkan itu. Kalau kita termasuk orang yang seperti itu, maka hati kita sudah benar-benar rusak. Dan marilah kita menjalankan semua ajaran Islam secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia. Kalau kita mengamalkan ajaran Islam karena hanya mengharap pujian dari sesama manusia, maka kita termasuk orang yang memperalat agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan marilah kita berusaha mensyukuri semua karunia yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita mau melihat ke bawah, melihat nasib orang-orang yang berada di bawah kita, maka kita pasti akan merasa bersyukur. Namun sebaliknya, kalau selalu mendongak melihat orang-orang yang di atas kita dan terus merasa iri serta merasa kurang pada setiap karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita benar-benar akan mengalami kerusakan hati yang sangat besar. Kita akan mudah terserang penyakit hati dalam arti kiasan maupun yang sebenarnya. Oleh karena itu kita harus merasa ridha pada setiap keputusan Allah yang telah diberikan kepada kita. Bagi keputusan itu baik menurut kita ataupun buruk bagi kita, namun di pandangan Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah yang terbaik bagi kita. Allah akan selalu mencukupkan apa yang kurang. Dan yang terakhir,
Kita harus selalu ingat bahwa kalau saat ini kita menguburkan saudara kita, suatu saat nanti kita juga akan dikuburkan. Maka kita harus senantiasa mengumpulkan bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Ramadan kali ini momentum untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal-amal kita untuk mempersiapkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu pada kita, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.